Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari Prodi Akuntansi kelas 0 SAKP 009 ingin menjelaskan 3 materi. Ada materi Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen 2, dan Sistem Pengendalian Manajemen. Tantangan dalam Sistem Informasi Manajemen. Tantangan dalam pengembangan sistem informasi. Orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi ada 3. Yang pertama, Departemen Operasional. Departemen Operasional di sini sebagai end user. Yang kedua, IT sebagai pengembang dan tentu saja sebagai support. Yang ketiga, manajemen sebagai leader yang membuat definisi goal yang akan dicapai. Jika dalam sistem yang akan diimplementasikan adalah sistem informasi yang terintegrasi, maka tantangannya akan sangat besar. Mengapa? Karena meliputi keseluruhan organisasi yang bisa saja melibatkan pihak eksternal. Selanjutnya kita akan membahas masalah yang akan dihadapi dalam implementasi tersebut. Masalah yang akan dihadapi dalam implementasi biasanya ada 3. Yang pertama, tantangan dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis. Yang kedua, kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem dan bisnis proses. Yang ketiga, dalam implementasi sistem terintegrasi, di mana pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas utama atau pertama. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen adalah mendefinisikan seberapa baik sistem informasi manajemen dapat beroperasi pada organisasi yang menerapkannya untuk memperbaiki prestasi di masa mendatang. Pihak-pihak yang dapat melakukan evaluasi sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, tim audit khusus yang dikumpulkan untuk maksud tersebut yang diambil di antara para eksekutif organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, tim audit intern yang mengerjakan unit operasional. Yang ketiga, organisasi konsultasi di luar organisasi. Evaluasi dapat dilakukan pada serangkaian tingkat yang berbeda, yaitu yang pertama evaluasi sistem informasi secara menyeluruh, yang kedua evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak, dan yang terakhir evaluasi aplikasi. Proses evaluasi bukan hanya menitik beratkan pada penentuan kelemahan dan keunggulan sistem informasi manajemen saja, tetapi lebih dari itu adalah pada usaha-usaha perbaikan yang perlu dilakukan. Tujuan evaluasi sistem informasi manajemen adalah yang pertama, menilai kemampuan teknis sistem informasi manajemen, yang kedua, menilai pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen, yang ketiga, menilai pendayagunaan sistem informasi manajemen. Evaluasi fungsi sistem informasi manajemen adalah meliputi yang pertama, evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak yang masih berlaku. Yang kedua, evaluasi sistem perangkat keras atau perangkat lunak baru atau pengganti. Yang ketiga, evaluasi aplikasi sistem informasi manajemen. Yang keempat, perhitungan manfaat secara kuantitatif dari aplikasi sistem informasi manajemen. Yang terakhir, analisis biaya manfaat dari alternatif desain sistem informasi manajemen. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia, di mana sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan. Data spesifik seperti pesanan penjualan dan laporan analisis, permintaan pembelian, faktur, inventaris, daftar gaji, dan neraca saldo harus masuk ke dalam sistem ini. Selain itu, menurut Botter dan Hopwood 2010, sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sumber dana dan daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasi data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan yang sangat berguna. Konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi. Konsep
Dasar sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ada pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang artinya sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Yang kedua, ada tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuannya yaitu memproses data keuangan akuntansi serta menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Ketiga, fungsi sistem informasi akuntansi berguna untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memelihara, dan mengolah data-data dalam proses transaksi akuntansi yang rutin sehingga menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan mempermudah manajemen pekerjaan ke semua departemen yang mempunyai hubungan koordinasi. Pengendalian sistem informasi akuntansi. Pengendalian atau kontrol akuntansi adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan, dan memastikan keandalan catatan keuangan. Pengendalian akuntansi mempunyai tujuan umum, yaitu untuk mengendalikan harta perusahaan. Ada dua kategori pengendalian akuntansi, yaitu yang pertama pengendalian secara umum. Pengendalian akuntansi secara umum untuk keamanan harta perusahaan digolongkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengendalian organisasi, artinya dapat terjadi apabila ada pemisahan tugas dan pemisahan tanggung jawab yang tegas. Yang kedua, pengendalian dokumentasi. Dokumentasi dapat mencatat tentang deskripsi, penjelasan, daftar-daftar, cetakan hasil komputer, dan contoh-contoh objek dari sistem informasi. Dokumentasi dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu dokumentasi yang disimpan di bagian akuntansi, yaitu dokumen dasar, dokumentasi daftar rekening, dan dokumentasi prosedur manual. Dokumentasi yang ada di bagian pengolahan data, yaitu dokumentasi prosedur, sistem, program operasi, dan dokumentasi data. Yang ketiga, pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat ini dirancang dalam komputer untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya dalam sistem kerja. Yang keempat, pengendalian keamanan fisik. Pengendalian terhadap keamanan fisik perlu dilakukan untuk menjaga keamanan perangkat keras maupun perangkat lunak dan personal dalam perusahaan. Yang kelima, pengendalian keamanan data. Menjaga integritas dan keamanan data merupakan pencegahan terhadap keamanan data yang tersimpan di luar, supaya tidak hilang dan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Yang kedua, ada pengendalian aplikasi berhubungan dengan pengoperasian akuntansi sistem komputer. Pengendalian aplikasi dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian masukan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan dalam pengolahan data. Yang kedua, pengendalian pemrosesan. Pengendalian ini mencakup mekanisme, standarisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, pengendalian keluaran. Pengendalian keluaran dirancang untuk memeriksa masukan dan pemrosesan sehingga berpengaruh terhadap keluaran secara absah dan pendistribusian keluaran secara memadai. Proses sistem informasi akuntansi. Proses sistem informasi akuntansi terbagi menjadi 2, yaitu proses sistem informasi akuntansi berbasis manual dan proses sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Dalam proses sistem informasi akuntansi berbasis manual, diawali dengan prosedur proses bisnis yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, prosedur pendapatan, berisi surat jalan, faktur, komersil, dan bukti penerimaan kas. Yang kedua, prosedur pengeluaran,
berisi bukti penerimaan barang, faktur supplier, dan bukti pengeluaran kas. Yang ketiga, prosedur pengupahan, berisi distribusi upah dan bukti jurnal. Yang keempat, prosedur produksi, berisi bukti pemakaian bahan dan bukti jurnal. Setelah melalui tahap proses bisnis, masuk ke dalam proses pencatatan, yaitu jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Setelah itu lanjut ke tahap laporan, yaitu laporan keuangan yang berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Proses sistem informasi akuntansi berbasis komputer diawali dengan prosedur proses bisnis yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, prosedur pendapatan, berisi surat jalan, faktur, komersil, dan bukti penerimaan kas. Yang kedua, prosedur pengeluaran, berisi bukti penerimaan barang, faktur supplier, dan bukti pengeluaran kas. Yang ketiga, prosedur pengupahan, berisi distribusi upah dan bukti jurnal. Yang keempat, prosedur produksi, berisi bukti pemakaian bahan dan bukti jurnal. Setelah itu masuk ke dalam proses pencatatan, yaitu menginput jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Lalu masuk ke proses penyimpanan file atau database. Setelah itu, membuat 2 laporan. Yang pertama, laporan keuangan, yang berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan manajemen, yaitu laporan penjualan, laporan umur piutang, laporan persediaan, jumlah pelanggan, laporan biaya per pusat biaya. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen yaitu sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang berkaitan. Antara lain ada pemrograman, penganggaran, akuntansi, laporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen memengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan secara efisien. Adapun pengertian sistem pengendalian manajemen menurut para ahli, yang pertama, menurut Anthony, Derdern, dan Belfort adalah struktur dan proses yang terorganisasi secara sistematis yang digunakan oleh manajemen dalam pengendalian manajemen. Yang kedua, menurut Maccariello dan Kirby adalah seperangkat struktur komunika yang saling berhubungan yang memungkinkan pengelolaan informasi untuk tujuan membantu para manajer dalam pengorganisasian bagian-bagian dan pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Berdasarkan pada istilah yang digunakannya, sistem pengendalian manajemen mempunyai 3 konsep pokok, yaitu sistem, pengendalian, dan manajemen. Yang pertama ada sistem. Kata sistem mempunyai banyak arti. Salah satu definisi, sistem berhubungan dengan sistem kehidupan. Jadi, sistem pengendalian manajemen merupakan bagian dari sistem kehidupan. Suatu sistem mempunyai 2 aspek, yaitu lingkungan sistem dan aliran sistem. Lingkungan sistem adalah sifat elemen-elemennya dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya pada satu momen waktu tertentu. Lingkungan sistem meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal meliputi elemen-elemen lingkungan beroperasinya sistem dalam suatu organisasi. Lingkungan eksternal meliputi kekuatan-kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Lalu ada aliran sistem. Aliran sistem adalah interaksi-interaksi sepanjang waktu di antara elemen-elemen di antara sistem dan lingkungannya. 2. Ada pengendalian. Pengendalian
Dalam organisasi, pengendalian adalah proses mengarahkan kegiatan yang menggunakan berbagai sumber ekonomis agar sesuai dengan rencana sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam pengendalian organisasi, manusia merupakan variabel penting yang harus diberi pedoman, diarahkan, dan dimotivasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen adalah para manajer sebagai suatu kesatuan dalam suatu unit organisasi. Setiap manajer atasan memimpin satu unit organisasi dan membawahi beberapa unit organisasi yang masing-masing dipimpin oleh suatu manajer sebagai bawahan. Pengendalian manajemen. Pengertian pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Adapun kegiatan pengendalian manajemen yaitu merencanakan apa yang harus dilakukan oleh organisasi, lalu mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi, lalu mengomunikasikan informasi, lalu mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan yang harus diambil jika ada, dan terakhir mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Proses sistem pengendalian manajemen. Proses sistem informasi manajemen. Proses sistem informasi manajemen terdiri dari proses yang pertama pemrograman, yaitu programming, yang kedua penganggaran atau budgeting, yang ketiga operasi dan akuntansi, operating and accounting, dan yang terakhir laporan dan analisis, reporting and analysis. Pengertian pemrograman. Pemrograman merupakan proses dari sistem pengendalian manajemen pada saat perusahaan didirikan. Pemrograman baru dapat dilakukan setelah tujuan dan strategi pencapaian tujuan tersebut ditentukan. Sebaliknya, setelah perusahaan berjalan, realisasi yang efektif dan efisien namun tidak mencapai tujuan perusahaan akan menimbulkan evakuasi terhadap program, strategi, atau tujuan perusahaan. Yang kedua, penyusunan anggaran. Anggaran adalah sebuah rencana yang dapat disusun dan dibuat dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam sebuah unit moneter, yang mana hal itu meliputi semua kegiatan dalam suatu perusahaan dalam jarak waktu atau periode tertentu pada masa mendatang. Yang ketiga, operasi dan akuntansi. Pertama, pengertian operasi. Aktivitas operasi atau operating adalah aktivitas penghasil utama pendapatan bank dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis. Definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui dua sudut pandang. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan. Dan dari sudut pandang pengguna jasa, akuntansi sebagai penyedia informasi. Yang terakhir, pelaporan dan analisis. Tahap terakhir proses sistem informasi manajemen adalah pelaporan dan analisis. Dalam tahap ini, data akuntansi yang sudah terkumpul menurut program dan menurut pusat pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam laporan keuangan. Demikian kiranya yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah menjelaskan materi. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.